Pak Prabowo akan berada di Tasikmalaya. Beliau akan mengunjungi di 3 titik, nanti Pak Serna akan menyampaikan, dan juga kalau untuk Mas Gibran karena besok adalah final Piala Dunia U17 di Solo, sehingga Mas Gibran banyak tamu yang datang ke sana, ada Presiden FIFA, ada beberapa menteri juga datang ke sana, sehingga beliau besok itu hanya berada di Solo. Kemudian pada hari Minggu Pak Prabowo insya Allah akan ke Banten, ya, masuk untuk ziarah, kemudian ke alim ulama, dan juga menemui kiai, dan juga bertemu dengan masyarakat, ya. Itu rencananya besok untuk di acara di Banten, bukan besok, 2 hari lagi di Banten. Kalau sore hari ini Pak Gibran jadi ke Jakarta Utara, Pak? Jadi Jakarta Utara? Jaringan. Jadi soal arahannya bagaimana? Iya, Arahan dari Dewan TKN terkait Reformas tadi seperti apa? Kan ada dari Dewan Ini baru memulai acaranya. Tadi baru pesan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu sudah disampaikan. Intinya tadi mungkin saya pikir tadi ada di dalam juga. Oke. Ya, jadi yang disampaikan Pak Prabowo bahwa kita harus menjalankan pesta demokrasi ini dengan santun, dengan baik, tidak boleh menjelekkan paslon lain, bermartabat, dan dibawa dengan riang gembira, ya. Karena ini adalah pesta demokrasi, dan juga ini adalah edukasi politik kepada kita semua. Jadi dilaksanakan dengan baik, dengan tetap mengikuti semua peraturan yang ada, baik yang sudah ditetapkan oleh KPU dan juga peraturan oleh Bawaslu. Itu pesan dari beliau, dan yang paling penting kampanye ini harus memberikan asas manfaat juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu program yang kita sudah laksanakan hari ini sampai dengan Februari tanggal 14 nanti, tanggal 10 Februari adalah program makan gratis dan susu gratis yang kita bagikan di seluruh sekolah-sekolah, di seluruh pasar, di seluruh tempat ibadah, yang dilaksanakan setiap hari, yang melibatkan seluruh TKD, seluruh relawan, dan juga semua unsur yang mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Rosan, tadi di Rakornas tidak terlihat Bu Kofifa, berarti ini artinya TKD di Jawa Timur jadi dipegang sama Pak Dekarwo atau gimana ya Pak Rosan finalnya? Sabar. Sabar mulu, udah mulai kampanye ya Pak Rosan. Orang sabar disayang sama Allah, ya kan. Artinya terlibat Pak Rosan penegasan Pak? Akan indah pada waktunya. Ya. Atau membantu sebagai tim bayangan gitu Pak Rosan? Ya, nantilah. Pak Rosan, terkait debat, Pak Rosan, KPU meniadakan debat khusus capres dan cawapres. Jadi setiap debat, 5 kali debat itu selalu berpasangan capres dan cawapres. Bagi TKN ini menguntungkan atau merugikan dalam penyampaian gagasan nanti? Buat kami, kita adalah fokus kepada nanti pencapaian gagasan kami, visi misi yang kita sampaikan, kita fokus ke situ. Dan apapun aturan dari KPU ya kita ikutkan, kita ikut aja kok sifatnya, ya. Mau aturannya seperti apa, ya kembali lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan, yang sudah diputuskan, kita ikutin. Kita tidak bertanya lagi, kenapa. Kalau sudah diputuskan oleh KPU, kita laksanakan dengan baik, dan itu juga yang kita sampaikan kepada seluruh TKD di daerah. Lakukan ini dengan baik, dengan mengikuti peraturan dan juga kebijakan yang ada. Pak Rosan, kan topik-topiknya sudah ada ya Pak. Sekarang apakah dari TKN sudah mempersiapkan capres dan cawapres untuk topik-topik debat? Kalau nggak salah topik pertamanya itu soal demokrasi ya Pak? Ya, kalau persiapan kan selalu ada lah, ya kan, namanya kita harus mempersiapkan diri untuk setiap event, dan kita juga memastikan bahwa nanti yang kita sampaikan ini kan dalam debat itu waktunya juga biasanya kan nggak panjang ya, pendek-pendek. Nah, dalam waktu yang pendek itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan inti kepada masyarakat Indonesia, sehingga setelah acara debat itu kita harapkan edukasi politik ini menjadi lebih baik, menjadi lebih terbuka, dan juga
pesan-pesan itu benar-benar dipahami dan mengerti sehingga mereka merasakan asal manfaatnya di kemudian hari. Pak Rosan, sedikit Pak, kan tim TKN ini cukup besar banget hitungannya Pak. Efektif nggak ya Pak kira-kira untuk bergeraknya, mengingat hari ini baru koordinasi dengan TKD meskipun di bawah sudah bergerak dari jauh. Sejauh ini kesulitan dengan tim besar ini seperti apa sih Pak? Ya, memang rakornasnya baru hari ini, tapi kan kita melakukan koordinasi secara virtual itu tiap hari, tiap pagi. Ini dilakukan oleh sekretaris kita, Pak Nusron. Kali ini kan secara formalnya, tapi konsolidasi kita lakukan setiap pagi tidak hanya dengan TKD, tapi juga dengan relawan, pemilih muda, dan semua pendukung dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gus, kemarin kan viral juga nih aksi Pak Prabowo yang juga joget-joget itu dibilang sindiran politik gemoy gitu. Tanggapan dari TKN sendiri seperti apa, Gus? Ya namanya orang sindiran kan tanda iri. Jadi yang namanya orang iri itu ya orang hasut, kita doakan supaya bersyukur itu. Terus apa lagi? Pak, ini terkait dengan program unggulan bagi-bagi susu dan makanan. Ini kan disorotin kalau misalnya nanti terrealisasi akan memakan anggaran APBN yang besar. Apa ini sudah menjadi pertimbangan yang matang, mengingat juga kita ekonominya masih naik turun dan utangnya juga terus meningkat. Oke, ya tentunya program ini kan kita sudah hitung dan sudah kita pertimbangkan dengan sangat-sangat matang. Ya, sekarang gini mungkin saya contohkan. Kan dengan program ini diharapkan akan menjadi masyarakat kita dari bayi sampai dengan anak balita, anak kecil, anak sekolah, sebenarnya diharapkan tentu gizinya menjadi lebih baik. Kalau gizinya lebih baik, jadi dia menjadi lebih sehat. Ya kan? Nah, kalau sehat itu kan biayanya akan menjadi lebih efisien daripada mereka sakit dan harus diobati. Itu pertama. Ya kan, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kedua adalah ini akan menambah kualitas dari anak-anak muda kita, dari bayi kita. Karena ini ibu-ibu dari hamil sudah diberikan bantuan makan gratis dan susu gratis. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, jadi kualitas manusia Indonesia ini akan menjadi lebih baik, produktivitas akan meningkat. Karena selama ini yang menjadi sorotan dari penciptaan lapangan kerja kita adalah kita perlu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, justru dengan adanya program ini berdampak langsung di banyak pihak. Satu, tentunya dari sektor perekonomian. Ya, kita hitung ini akan bisa memberikan tambahan gerakan perekonomian 1-1,4%. Kenapa? Karena 400 triliun. Karena kan diperlukan yang masak adalah ya BUMDes, ibu-ibu di desa, kemudian melibatkan sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren yang masak. Jadi ini pertama menimbulkan penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua, ini akan menstabilkan harga-harga yang dimana merupakan PR kita selama ini. Begitu panen, harga turun. Nah, dengan ini harga telur akan terjaga, harga ayam akan terjaga, karena sudah ada kepastian pasti pembelinya atau off-taker-nya adalah pemerintah melalui program ini. Gitu ya. Kemudian tentunya ini juga akan memberikan program keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Ya, program-program ini dampak itu sangat luar biasa. Jangan dilihat hanya dari segi kesehatannya saja, tetapi ini penambahan sumber daya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan, ini merupakan PR utama kita. Kemudian keadilan sosial dan juga peningkatan produktivitas dari masyarakat Indonesia dan kestabilan harga yang merupakan selalu PR dari kita semua selama ini. Pak Rosan, kan ada di beberapa titik serentak gitu ya Pak, yang soal pembagian makan siang ini beberapa waktu di hari pertama itu sudah ada kesulitan ataupun evaluasi kendala nggak sih Pak soal pembagian makanan ini yang jadi miniatur gitu Pak untuk jadi program Prabowo selanjutnya? Ya tentunya evaluasi kita lakukan, justru dengan ini kita bisa mengevaluasi kedepannya apa kekurangan yang perlu ditingkatkan, ya kan? Apa tuh Pak contohnya Pak kekurangan? Ya ini kan baru awal-awal, jadi yang pasti satu evaluasinya kurang banyak karena yang minta makin banyak. Itu evaluasi awal, ya kan? Mereka sangat bersyukur, sangat berbahagia karena kita memberikan mereka makanan pada saat ini karena memang kita belum, tentunya kita nggak masak ya sekarang. Kita beli di restoran, di restoran Padang, kita beli box. Itu sudah mendorong perekonomian di daerah. Gitu. Jadi kembali lagi kampanye yang kita lakukan kali ini memang kampanye yang berbeda. Bukan kampanye yang sifatnya selalu mengumpulkan massa, kemudian kita memberikan
pengarahan satu arah, tapi lebih pada kampanye yang dirasakan asas manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, walaupun mungkin dalam skala yang belum besar, tapi tentunya ini akan menjadikan evaluasi kita ke depannya untuk lebih menyempurnakan pada saatnya program-program ini akan dijalankan. Saya mau nambah dulu soal kampanye ya. Jadwal kampanye, jadi besok Pak Prabowo ke Tasikmalaya ke 3 titik. Titik pertama itu berkunjung ke Pondok Pesantren Miftahul Huda, pimpinan almarhum Kiai Haji Afandi Hoer. Sama-sama kita ketahui, salah satu pengasuh Ponpes itu adalah Pak Uuk, Wakil Gubernur Jawa Barat, sama Pak Asep Mausud, anggota Komisi 4 dari P3. Jadi itu besok kita masuk ke kandang yang seharusnya bukan kandang kita, tapi kita masukin. Kandang siapa tuh Pak? Ya kan P3. Kenapa Pak milih di situ Pak? Kenapa? Karena secara kultural Pak Prabowo 2 kali pemilu sangat kokoh di situ. Jadi kita ingin melestarikan basis-basis lama. Kan prinsip kampanye itu melestarikan basis-basis lama dan mengambil basis-basis baru. Itu prinsip kampanye. Berbeda kalau prinsip istri kan beda lagi kan. Nah kemudian yang nomor 2 setelah itu ada temu pendukung Pak Prabowo. Setelah itu adalah berkunjung ke Ponpes Cipasung. Nah ini gantian basis PKB. Jadi dari habis basis P3 kita berkunjung ke basis PKB. Dan karena berkunjung ke Ponpes Miftahul Huda itu bertepatan dengan jam makan siang, maka besok Pak Prabowo juga direncanakan makan siang dan minum susu sama-sama dengan para santri yang ada di sana. Kemudian Mas Gibran besok pagi jam 9 akan menerima gelombang rombongan dari Ibu Nyai, pengasuh Ponpes dan Majelis Taklim di Jawa Tengah, terutama di kawasan Karesidenan Pati atau Pantura Timur Jawa Tengah, kawasan Demak, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Blora. Itu akan berkunjung ke Solo sampai siang. Setelah itu tadi sampaikan Pak Rosan, siang jam 12 beliau menjemput Presiden FIFA persiapan penutup final dan penutupan Piala Dunia U17. Hari Minggunya, Ahadnya, Pak Prabowo ke Banten. Karena masuk Banten, maka pertama kali harus mendatangi yang punya Banten. Yang punya Banten adalah Maulana Hasanuddin sama Syekh Yusuf. Maka kita berkunjung ke Banten Lama dulu, ziarah kepada Kasepuhan Banten. Setelah itu berkunjung ke pesantren Cidahu, pesantrennya Al Mukarram Kiai Murtado Dimyati, putranya Abah Dimyati, Cidahu, Pandeglang. Setelah itu ke Lebak, pertemuan dengan sekitar 3.000 alim ulama sekawasan Banten di rumahnya atau di tempatnya Pak Haji Jayabaya di sana, mantan Bupati Lebak, di tempat situ. Yang lain cukup. Gus, kenapa pemilihannya di pertama kali Pak Prabowo itu pemilihannya kayak ke pondok pesantren? Apakah memang ingin mengambil basis agamis atau seperti apa sih, Gus? Ya karena sesuai dengan kultur dan konstruksi masyarakat di sana saja. Kalau di Pandeglang kan nggak mungkin mendatangi, mohon maaf, di Pandeglang kan nggak mungkin dia mendatangi pondok pesantren, karena memang di situ adalah basis santri. Kan kalau di Pandeglang kan nggak ada gereja. Kalau ada kan 1-2. Kalau ke Manado pasti mendatangi gereja. Tapi kalau ke Pandeglang ya pasti datangnya ke pondok pesantren, ke alim ulama. Demikian juga ke Tasikmalaya. Itu kan juga daerah santri. Orang mengibaratkan bahwa Tasikmalaya, Garut itu kan tapal kudanya Jawa Timur, tapal kudanya Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur basis santrinya itu tapal kuda, kalau di Jawa Barat ya basis santrinya ya Priangan Timur, dari Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran dan Banjar itu. Berarti 2 daerah itu dipilih karena punya basis santri yang kuat atau seperti apa, Gus? Ya, lebih pada pendekatan kita ingin melestarikan dan menyapa terlebih dahulu basis lamanya Pak Prabowo.
Oke? Terima kasih. Masih lanjut acara. Ya, soal respon data KPU, kita minta KPU untuk segera melakukan mitigasi. Dan tindakan-tindakan yang melakukan itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan harus segera diprotek sedemikian rupa supaya ke depan itu tidak lagi terulang. Untungnya saja sistem mekanisme pemilu kita itu tidak menggunakan mekanisme penghitungan berbasis pada digital, tapi berbasis tidak e-voting, tapi berbasis pada manual dengan rekap berjenjang, mulai dari TPS, kemudian PPS, kemudian PPK, kemudian kabupaten, provinsi dan juga nasional, sehingga relatif tingkat hacker maupun pencurian data penghitungan lewat IT itu relatif tidak akan terjadi karena juga pengumuman di IT juga tidak berlaku juga diakui dalam proses penghitungan itu. Oke? Mungkin satu lagi isu lain soal pengakuan Pak Agus Raharjo yang bilang Pak Jokowi sempat mau minta memberhentikan kasus EKTP yang menggerakkan. Begini ya, yang namanya pengakuan sepihak itu butuh bukti. Pak Agus Raharjo yang kita sangat hormat sama beliau. Tapi namanya pengakuan itu kan nggak boleh sepihak. Makanya KPK itu atau alat hukum itu baru bisa menjadi bukti yang konkret kalau dua alat bukti. Kalau hanya sepihak kan nggak mungkin. Contoh